Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 10 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Scholastica. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau agung melebihi segala sesuatu, sebab Engkau setia akan janjimu. Semoga kami sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus Mesias, saksi belas kasih-Mu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 6, ayat 53 sampai 56. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan-bacaan hari ini, kita mau diajak untuk memahami Allah yang penuh kasih kepada kita umat-Nya. Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Allah menghendaki tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, dan jadilah demikian. Allah juga menciptakan binatang-binatang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak baik. Semuanya diciptakan dari cinta ilahi. Dan bahkan kita umat manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena kita secitra, serupa dengan Allah sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, namun karena kebebasan kita umat manusia ini menyebabkan banyak orang tidak melihat semuanya itu baik. Manusia menggunakan dan mengkonsumsi untuk kepuasan nafsunya, bahkan merusak alam ciptaan Tuhan itu untuk kerakusan sesaat. Dan pada akhirnya orang mengalami masalah dengan kesehatan karena kurang bijaksana dalam mengkonsumsi apa yang diciptakan oleh Tuhan yang pada dasarnya adalah baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, khususnya kisah Injil Markus, Tuhan berhadapan dengan orang-orang yang sakit, yang mungkin mereka itu tidak semua karena kuasa kegelapan.
Tapi mungkin ada juga yang tidak bijaksana dalam memperlakukan tubuhnya. Oleh karena itu, dengan kisah orang-orang yang disembuhkan, kita diajak untuk selalu bijaksana dalam melihat dan menggunakan ciptaan Tuhan ini. Dengan bijaksana dan menghindari kerakusan, maka tubuh kita, badan kita akan sehat. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita semua dipanggil untuk menjaga lingkungan hidup kita, menjaga diri kita, menjaga tubuh kita ini, agar selaras sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tujuan Tuhan menciptakan kita yang adalah baik adanya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menjadi saksinya dalam hidup kita. Lewat tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita. Ya Tuhan, sentuhlah kami agar kami sembuh. Jamahlah kami. Tambahkanlah iman dalam diri kami. Sehingga kami yakin dan percaya akan penyertaan-Mu, akan bimbingan-Mu. Sehingga kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang, dengan Yesus kepala gerejanya kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta, tanpa Yesus tersesatlah kita, dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus
sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.